Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue lagi ada di bilangan Kampung Melayu. Nah, sebelum podcast, kebetulan gue lewat nasi kebuli Bang Arif di Jalan Haji Yahya. Sebelum kita makan nih, sama kita lanjut podcast cerita Pok Milai yang kebetulan istri dari Bang Arif. Kita tanya dulu, Bang Arif punya menu apa aja? Oke? Ya. Ya. Bang Arif? Ya, Bang Arif. Sehat Bang Arif? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bang Arif dagang udah berapa lama Bang Arif? Udah hampir 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun. Ya, kebetulan di sini baru 3 bulan. Di sini baru 3 bulan. Jadi sebelumnya di mana aja tuh Bang Arif? Kita udah pindah-pindah dari Cibubur, terus ke Pondok Gede, sampai ke Bintara, sampai ke Kampung Melayu, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini Kampung Melayu juga. Bang Arif, Ya. ini yang spesial dari kebuli Bang Arif ini apa aja Bang Arif? Wah, itu dia, kebetulan ada di depan mata, di meja. Nah, kebuli kambing bakar yang jarang orang ada. Oh, kebuli kambing bakar nih, Iya. yang nggak pernah ada nih. Kebanyakan kebuli pakai kambing di marak apa di apa namanya, digoreng. Kalau yang spesial khusus dibakar. Kalau dipakai bumbu kacang, gurih jadinya. Buat temen-temen Balai Misteri kalau mau coba langsung di sini aja. Terus ada apa lagi nih? Ada sop kambing, ada nasi uduk, ada ayam bakar, ada bebek bakar. Nah, kebetulan udah jelas semuanya. Terus kalau untuk minuman ada yang spesial nggak di sini? Kita pakai bir peletok, kebetulan dari mertua yang bikin bir peletok, sama es agar sarang walet. Oke. Oh, Berarti bir peletoknya itu dari Engkong Endang. dari Engkong Endang, kebetulan Iya. mertua. Terus selain ke nasi kebuli, nasi apa lagi yang ada di sini? Nasi kebuli sama uduk gitu nih, spesial gitu. Oke. Untuk harga? Harga bener-bener terjangkau. Maksimal kita kebuli kambing seperti ini cuma 35.000. Kebuli kambing bakar ya? 35.000. Ayam bakarnya? Ayam bakar sama nasi kebuli cuma 20.000. Kalau bebek bakarnya? Bebek bakar sama nasi kebuli 30. 30. Jadi kisaran harga 30 semua ya? Iya, 30 harga ekonomis. Kalau buat nasi uduknya harganya? Bisa pakai kambing bakar juga nasi uduknya, dia 25.000. 25.000. Kalau pakai bebek cuma 25 juga sama. Harga pasar. Pantesan laris. Nah, nerima ini enggak Bang Arif? Apa nih? Tumpeng. Tumpeng. Nasi bok betulan, kita juga nyediain nasi tumpeng, nasi kuning, nasi kebuli tumpeng khusus. Kita kebetulan sama istri. Tapi kalau nasi bok bisa kita buat acara arisan, selamatan rumah, sama nikahan apa aja ada acara yang spesial buat bikin nasi bok, kita bisa siap terima. Siap. Orderan bisa se-Jabodetabek diantar. Asik. Siap. Serius nih? Iya. Jabodetabek. Jabodetabek ongkir sendiri. Ongkir lagu sendiri. Siap. Nah, kalau mau ngorder nih, kemana nih Bang Arif? Kalau emang mau kebetulan lewat ada di Kampung Melayu, bisa langsung ke Jalan Haji Yahya di Otista. Itu di RT 8 RW 7, depan pos RW 07. Nggak jauh dari situ. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, ntar kita cantumin nih di bawah nih ya. Oke, siap. Mungkin itu aja nih Bang Arif nih. Terima kasih nih atas Sama-sama. nasi Makasih, kebulinya Bang Arif. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Hari. Malam ini gue lagi ada di Bilangan Kebonanas, Jakarta Timur. Hari ini gue lagi berkunjung di tempat usaha saudara gue, Mpok Jamila. Dia lagi buka usaha kuliner nasi kebuli Bang Arif. Setelah gue kulik-kulik, ternyata beliau itu punya kisah mistis, yaitu menyangkut dengan usahanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan dulu langsung sama Mpok Jamila. Assalamualaikum Mpok. Waalaikumsalam, Ri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat ya, Pok. Alhamdulillah. Pok, kan tadi sempat kita yang ngobrol dikit nih. Apa aja tuh, Pok, yang pernah dialami? Banyak. Banyak. Banyak banget. Jadi apa aja tuh, Pok? Pernah apa aja yang dirasa? Dari mulai usaha. Iya. Awal usaha 2016, Pondok Gede, ya masih sepi. Banyak kejadian aneh deh. Banyak kejadian aneh. Banyak kejadian aneh. Salah satunya apa aja tuh, Pok? Tiba-tiba ada kotoran orang Terus depan warung. Itu biasa nasi basi, lauk basi, kalau kayak gitu. Kadang ada yang beli tuh nggak ada kucing, tau kucing banyak. Sampai berapa kucing. Terus di dalam nasi ada paku karat dalam nasi, kebuli. Terus ada pisau blender. Terus banyak ada koin, macam-macam di situ. Oke, Pok. Nah, kita tahan dulu cerita aja. Kayaknya teman-teman Balai Misteri itu udah mulai penasaran sama ceritanya nih, Pok. Oke, jangan berlama-lama lagi. Kita saksikan cerita Poknya selanjutnya. Dan buat teman Balai Misteri, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kita makin semangat lagi menghadirkan video-video dan cerita-cerita misteri yang lebih seru lagi. Nah, gimana tuh, Pok, waktu dagang masih di Kampung Melayu, Pok? Keanehan-keanehannya, terus awal mulanya gimana? Tahun berapa tuh, Pok? Di Kampung Melayu tahun 2018. Itu masih lancar. Kesini-sini kok orang lihatnya nutup gitu, nggak pernah orang lihat buka. Oh, jadi orang kalau lewat situ kalau situ pasti udah sampai depan warung pasti kok tutup teh, padahal buka gitu kan, buka. Terus setiap orang makan pasti bilangnya basi. Tapi udah dicek sebelum? Udah, itu kan masak pagi. Udah dicek. Emang kalau siang itu tahu-tahu udah ada lalat hijau banyak. Lalat hijau. Terus basi. Ini masak dari pagi sampai orang mesen akekah 2 kambing. Itu 5 menit dia nge-WA katanya mantep, enak. Tiba-tiba nge-WA lagi itu udah basi. Udah berbusa. Kayak udah berapa hari tuh kayak udah basi banget itu. Padahal itu baru masak sebelum zuhur, dikirim sesudah zuhur. Deket banget itu langsung dimakan, tapi katanya basi. Ternyata ada pelanggan datang beli itu nggak ada apa-apaan, depan warung bersih. Tahu-tahu pas pelanggan keluar dari depan warung nginjek kotoran orang banyak. Kotoran orang? Kotoran orang itu pagi posisi depan warung banget, kan itu nggak ada yang lewat pagi pas kita buka warung. Lagi juga nggak mungkin ya orang. Nggak mungkin orang buang kotoran di situ kan, nggak masuk di akal kan. Apalagi pagi ada kita di situ lagi beberes. Ada yang bilang tutup, terus nasinya basi lah, ada paku di dalam nasi, terus ada pisau blender kan nggak masuk di akal pisau blender. Sedangkan nasi dicetak-cetak kan. Lalat hijau, terus nanti kalau misalnya ada orang makan tiba-tiba yang nggak ada kucing, tau-tau kucing banyak. Kucing. Tapi daerah situ ada kucing? Ada, cuma kan biasanya 1-2. Nah ini tiba-tiba orang makan kucing nyamperin. Ada 9 kucing atau 10 kucing. Itu sampai naik ke meja kucing. Sampai naik ke meja, sampai orang makan diambil sama dia itu makanannya dari tangan, bener. Dicolong gitu? Ditarik, main tarik-tarikan sama kucing. Kan aneh, nggak masuk di akal kan. Ntar kalau orang keluar, dia keluar. Itu nggak tahu kucing dari mana nggak tahu. Oh, kayak kesannya ngusir secara perlahan gitu. Ya mungkin, tapi nggak tahu juga kan. Terus pisau blender itu kalau nggak salah yang nemuin orang Banten. Dia dari Banten sengaja mau makan ke kita, sengaja bawa keluarganya. Tiba-tiba pas makan pisau blender, pas dilihat pisau blender kita ada semua, nggak ada yang dapat komplit. Kok ini bisa begini, aneh kan? Cuma nggak mau pikiran macam-macam lah ya. Akhirnya pindah karena habis kan.
habis-habisan kan basi mulu nasi. Nasi basi Nasi, terus. lauk, basi. Pindah ke Bintara. Dagang lagi ke Bintara. Rame. Pas kesini-sininya, setiap dagang tuh tangan gatel, tangan suami. Oh, tangan suami gatel. Gatel. Tapi anehnya setiap dagang tuh tangan melenting bernanah. Jadi pas mau dagang, dia mulai bernanah. Kalau nggak dagang? Nggak bernanah. Kalau nggak dagang nggak. Itu dia sampai tangannya dipakein sarung tangan plastik. Diikat. Kalau dia mau sholat, dia pakai kantong plastik diikat karena kan takut tanahnya ini kan. Terus kalau misal kita dagangnya di dalam rumah enggak. Jadi kalau kita majang di depan, dia pasti bernanah. Sama kalau ada pesanan. Jadi setiap ada pesanan sama dagang di luar itu selalu aja bernanah. Tapi jarinya doang. Jarinya doang? Iya, karena kan dia yang masak. Semua dia yang masak. Jadi jarinya doang yang bernanah. Itu selama setahun. Itu bernanah itu ada jam-jamnya nggak ada waktu-waktu? Enggak, kalau ada pesanannya aja. Kalau ada pesanan nama jualan. Jadi kalau nggak pesanan nggak jualan nggak bernanah tuh? Enggak. Normal. Tapi sebelum begitu awalnya itu emang ada ular di rumah. Ular hitam, tahu-tahu nongol di ubin, ular hitam. Emang sempet dimatiin ya, orang nggak ngerti kan. Sempet dimatiin, kok tiba-tiba suami meriang menggigil, udah kayak orang mau lewat lah. Terus itu sebelum melenting ya. Oh, sebelum melenting. Sebelum. Ada kejadian si ular itu. Ular itu. Udah gitu, besoknya masak nasi, kok nasi langsung benyek. Basi berair, itu baru mateng banget. Berarti kembali lagi sama kayak waktu di Kampung Melayu. Cuma kalau di Kampung Melayu itu kan suami sehat. Cuma makanan yang sering basi. Kalau ini di Bintara enggak. Jadi kita masak buat makan kita sendiri itu yang basi. Kan nggak bisa dagang. Oh iya. Karena kalau dagang dia tangannya pasti melenting kan, bernanah. Dia tuh kalau lagi nggak dagang nggak apa-apa. Sehat aja gitu ya. Nah, ular yang itu gimana tuh, Pok? Yang ular ya dimatiin salahnya. Dikira kan ular biasa kan. Gede nggak sih? Kecil kayak cacing, cuma hitam pekat. Oh, hitam pekat. Berarti anak ular dong? Anak ular, cuma gesit banget tuh, gesit. Tapi sebelumnya itu mimpiin ular dulu. Dikejar-kejar ular. Nah, ularnya kayak itu. Sebelum ular itu nongol, udah dimimpin ular dulu. Udah dikejar-kejar ular. Nah terus besoknya tidur setengah sadar, malam Jumat tuh itu ada ular, tapi kepalanya mahkota. Ular? Itu setengah sadar, cuma ngomong ke abinya, Bibi itu ada ular, anak-anak juga dengar, Bi ada ular. Dia itu kepalanya mau mau ke kita tuh hari. Oh, mau nyerang. Cuma kok kepalanya kok ada mahkotanya gitu, ada mahkota kan. Silver dia warnanya tuh, silver. Silver. Nah terus besoknya dia tuh langsung kayak orang ngedrop gimana sih, Ri? Langsung sakit gitu. Iya sakit. Udah dia sehat. Pokoknya yang sakit. Kok sakit, tiba-tiba sakit jantung. Tapi kan jantung. Tapi udah berobat ke sana kemarin enggak? Udah 4 rumah sakit bilang jantung, pas terakhir bilang enggak, sembuh total. Pokoknya sembuh total, mau dipasang ring, sembuh total, pokoknya sehat. Suami itu yang ngedrop. Oh, jadi beberapa rumah sakit bilangnya sakit jantung. Satu rumah sakit. Pas giliran mau terakhir kok pasang ring, ngomong ke suami, pokoknya kalau memang ini dicek lagi bagus hasilnya, berarti bukan sakit sembarang, bukan sakit medis, tapi non medis. Itu 2 hari mau pasang ring. Kok bisa hilang? 2 hari mau pasang ring. Itu selama sebulan Mpok sakit jantung, nggak bisa bangun, makan pun disuapin, ke kamar mandi pun nggak bisa, pakai oksigen nggak lepas gitu.
nggak lepas, sampai pingsan di sekolahan juga kan, sekolahan anak tuh nggak lepas. Pas udah sehat, pas dibilang pokoknya kalau misalnya dicek lagi mau pasang ring dia masih sakit nih medis, tapi kalau tiba-tiba hilang berarti non medis. Tiba-tiba pas mau pasang ring ternyata suami nggak bisa nganterin kan, ada pesanan tuh, dadakan pesanan. Pas ada pesanan, ya udah nggak usah nganterin, pos ke sana sendiri. Bayangin di rumah pakai oksigen, tiba-tiba ke rumah sakit sejauh itu bisa naik motor sendiri. Kan aneh. Di rumah pakai selang oksigen selama sebulan, tapi ini kok bisa ke sana. Tiba-tiba suami empo yang ngedrop. Oh, dari rumah jam 10, terus jam 3 baru dipanggil sama dokter. Terus kata dokter, ini sehat total, nggak ada penyakit, jantung semua bagus, semua organ masih pada bagus. Ternyata empok ngabarin ke suami, itu nggak nyampe sejam 2 jam, cuma 15 menit Umi sehat total. Nelpon dari rumah sakit, dia di rumah lagi ngerjain pesanan, dia langsung tepar. Langsung sakit? Iya, dia langsung sakit, ngedrop, itu pada biru bibirnya. Pada biru, ungu ya, kayak orang digigit ular berbisa. Oh, kayak keracunan juga. Kayak keracunan. Akhirnya empo ditelepon sama orang tua, sama abang, suruh pulang. Kan posisi emang deket orang tua rumah ya. Terus akhirnya pulang, bener, ini orang kayak orang digigit ular berbisa. Akhirnya dibawalah malam Jumat tuh, dibawa ke guru ratib. Biasa kan ikut ratiban tuh. Dibawa, kebetulan di situ lagi pada ngeratib. Akhirnya dikasih minum air ratib. Nah, itu ngaji di ratib itu di daerah mana, Pok? Di daerah Bintara. Oh, di daerah Bintara, Bekasi. Nah, ikut meratib, minum, dia kayak orang kecekek tuh awalnya, nggak bisa ngomong. Kecekek, pagi-pagi dibilangin nih sama guru, nih katanya, tar tangan pada melenting bernanah. Bener, jam 5 subuh itu tangan nggak apa-apa. Guru ratib bilangnya pas jam 5 subuh ya. Jam 10 pagi pas dia bangun, tangan langsung pada melenting. Tangan dari mulut sampai melenting, bonyok. Awal yang melenting itu ya. Oh, awal yang bernanah. Iya. Awal yang bernanah tadi tuh. Dia langsung banyak. Itu dalam waktu berapa menit itu langsung keluar darah sama nanah. Itu tangan, tapi jari doang anehnya kan. Yang lain enggak, bagus. Oh, yang lain sehat. Sehat. Secara normal kalau emang dia itu penyakit gatal, ya gatal normal nih, nggak cuma tangan dong. Enggak. Ya ibaratnya ke sini semuanya, badan-badan tuh kena deh gitu kan. Biasa ke anak juga kena kan, nanahnya. Ini enggak. Oh, ini enggak. Enggak, bahkan anak tidur di samping kan kena nanahnya ngalir. Nanahnya tuh ngalir aja sampai bau amis ya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ri, nggak apa-apa. Terus sampai benar-benar empok umpetin. Karena kan kita catering ya. Iya, benar. Takut orang beli kan. Benar. Kita umpetin banget. Maksudnya jangan sampai orang tahu, ya kan. Kok makin kesini makin parah, dagang habis-habisan gitu kan. Begitu. Ini kok makin parah, kalau dagang di luar kita modal lagi, habis lagi. Karena nyewa tempat ya. Nyewa tempat. Terus makanan begini, sama kayak di Kampung Melayu, cuma di Kampung Melayu kita masih dikasih sehat. Kalau di sini beda lagi. Makanan enak, cuma orang yang dibikin sakit. Ya itu, jadi tuh kebalikannya. Kebalikan. Mungkin ini kok orang masih segar aja gitu kan. Kok masih dagang? Kayaknya nggak tahu deh ya. Nggak tahu juga. Akhirnya ya udah nggak usah dagang ini gitu ya, nggak usah dagang kebuli, dagang di dalam. Akhirnya kita dagang, buka PO tuh, buka tuh dagang ya, satulah siapa yang mau gitu kan. Itu sehat. Oh, kalau dagang di rumah sehat. Mungkin pikiran alergi tangan itu, kita udah berobat ke dokter kulit, ke dokter ini dokter itu, nggak ada perubahan. Akhirnya coba deh nggak dagang gitu, nggak kelihatan. Jadi kita kalau dagang itu tutup hordeng sama pintu. Jadi kalau misalnya ada yang beli nih WA, kita buka pintu. Terus kita ngasihnya juga nggak keluar.
di dalam rumah, nggak ngelewatin dari pintu. Kita cuma gini, kayak kita jual obat jadi. Iya, kayak jual obat ya kan. Jadi ngasih itu alhamdulillah nggak apa-apa. Jualan kayak gitu saran dari... Enggak, kepengen sendiri. Oh, bukan saran dari guru? Enggak, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Terus? Coba deh Bi, dagang ya kan, daripada ini kan nggak ada pemasukan, anak kasihan kan. Ya coba dagang gitu, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau ada pesanan, ini pesanan telepon malam, paginya begitu lagi. Aku bisa sih. Maksudnya kan kalau misalnya ada pesanan nih, siapa kayak ngerjain gitu ya sama-sama, dianya sakit lagi. Kalau misalnya tangannya doang masih mending, sampai menggigil, sampai nggak kuat lah pokoknya setiap ada pesanan. Akhirnya coba deh hijrah gitu kan ya, kali gitu tempat baru lebih enak apa gimana. Akhirnya pindah ke tempat satu lagi nih, pikiran coba deh dagang pisah rumah sama tempat dagang. Kata orang kan begitu ya, kalau dagang jadi satu nama tempat tinggal. Coba pindahlah kita, baru dapat 2 bulan dagang, ternyata di rumah ada yang ngeliat ada keranda terbang. Kita di rumah nih, yang lihat orang bukan kita, bukan kita emang nggak tahu. Nggak lama sakit sekeluarga kita. Pertama anak ini dirawat, bolak-balik dirawat, terus sampai suami empok sendiri dirawat, jadi semua dirawat. Anak yang pertama juga, kedua, ketiga. Jadi kita itu satu. Gantian? Enggak, kita satu rumah sakit itu. Satu keluarga satu rumah sakit? Sekamar. Astagfirullahaladzim. Bayangin sekamar kita dirawat. Terus diagnos sama si dokter itu gimana tuh? Beda-beda penyakitnya, Mpok. Kemarin jantung, sekarang batu ginjal. Terus? Batu ginjal ternyata batu empedu. Sama saraf kejepit. Jadi beda-beda. Terus setiap di scan pasti scannya rusak. Scan rumah sakit. Scan rumah sakit rusak? Setiap diinfus pasti infusannya patah. Itu berapa kali diinfus nggak bisa, Mpok. Pasti belundung langsung. Sampai yang ahlinya juga, dokter yang ahlinya juga nggak bisa juga. Nggak bisa juga, nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga, makanya bingung ini sakit apaan gitu kan. Tapi belum kepikiran macam-macam gitu kan. Udah. Tetap positif thinking. Cuma emang udah banyak ustadz-ustadz yang bilang kan, pelanggan kan suka nanya-nanya kan, kenapa tutup. Akhirnya dia bawa temennya, ya kan. Ternyata ya ada yang inilah katanya gitu. Tapi kita juga nggak tahu juga kan. Emang sih sampai 10 orang bilang ciri-cirinya si ini gitu, tapi kita nggak mau seuzon kan, takut salah kan. Ya udahlah gitu kan, ya udahlah sampai kita hancur lagi di Bintara, buka usaha. Hancur lagi. Ya yang pas habis ada keranda terbang tuh, diuji lagi, hancur sampai kita mencar sekeluarga. Mencar maksudnya gimana, Pok? Ya mencar. Bisa dulu gitu. Ya pokoknya itulah ujiannya ya, tapi bukan karena ini ya, nggak tahu juga ya kita. Terus akhirnya usaha lagi balik lagi Kampung Melayu, pulang kampung lagi. Nah pas pulang kampung lagi buka usaha, anjlok lagi. Kita baru ketemu lagi buka usaha di situ, anjlok lagi. Ada yang jaya juga, kita nggak tahu nih jaya apa enggak, nggak tahu. Cuma anjlok lagi sampai buat modal pun nggak ada. Jangan buat modal, buat makan pun bingung. Sampai habis-habisan. Alhamdulillah pas buka di sini, insya Allah deh mulai. Oh di sini baru ya, Pak? Ini baru 2 bulan jalan 3 kayaknya. Di sini baru. Jadi perjalanan dagangnya ya lumayan. Mesti sabar-sabar. Pahit juga tuh. Nah terus Mpok sempet gak tuh kayak ke orang-orang yang bisa gitu? Karena kan setahu Ari kan gini ya, kalau emang udah diagnosa beda-beda, dalam beda rumah sakit gitu, biasanya udah nggak wajar kalau kayak gitu doang tuh. Nah, Mpok merasakan nggak kalau penyakit itu tuh emang nggak wajar gitu? Iya, kan tetap
ke medis sama non medis berobatkan. Karena di rumah sakit nih pengen tahu nih biar nggak suzon sama orang kan. Akhirnya berobat ke rumah sakit, udah di scan, udah dirawat berkali-kali dirawat. Akhirnya coba gitu ya datang ke Habib ya, ke situ nanya ini wajar apa enggak gitu kan. Ya udah dibilangin ya udah intinya ikhlas, sudah ikhlasin aja. Intinya mau itu dikerjain orang, itu mau gimana, udah ikhlasin aja, nggak usah dipikirin, ntar insya Allah normal. Tapi treatment ada nggak? Maksudnya kayak dikasih amalan atau diobatin cara Habibnya itu gimana, diruqyah atau apa gitu kan? Wah itu cuma disuruh baca ratib. Baca ratib? Cuma disuruhnya ratib alatos. Ratib alatos? Iya, cuma disuruh ratib alatos aja sih seringnya gitu. Itu ponya atau suami yang disuruh? Iya berdua. Oh berdua? Berdua, ya yang sempet siapa ya sama-sama kan kerja sama. Ya paling itu doang kok sama, normal ya tahajud, duha gitu. Cuma itu doang kok nggak banyak lain-lain disuruhnya enggak. Cuma banyak pelajaran dari situ. Ya intinya ikhlas sudah. Intinya ikhlas. Ikhlas. Walaupun kita dikasih tahu siapa-siapanya, udah ikhlasin aja. Kita ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Terus ya udah doain yang baik-baik aja ke dianya. Ntar berbalik ke dianya. Kalau memang dia ngerjain. Nah, tapi ada nggak yang menurut Mpok nih ya? Misalnya ini kan kita namanya manusia pasti punya ada feeling kesini si A, si B, si C, si D gitu kan. Nah itu ada bukti nggak gitu kan? Mimpi ya, awalnya dari mimpi yang berturut-turut. Cuma sempat dibilangin sama guru, ini ntar suatu saat nih orang, lo bakal ngelihat dia susah kayak yang dirasain sama kita Ri. Baru kita susah begini, ntar dia bakalan lebih susah dari sesusah-susahnya dari lu, kasarnya gitu kan. Sampai dia buat makan pun susah. Gitu. Ya udah yang penting intinya lo ikhlas, belajar ikhlas digituin kan. Udah kita ikhlasin, setelah 3 tahun kemudian bener ada. Karena tuh orang datang ke kita. Gitu, minta tolonglah, minta makan. Cuma kita mikirnya masa iya nih orang, takut salah gitu kan. Ya udahlah tolongin aja deh gitu kan, kasihan nggak tega. Kita nggak tahu itu benar apa enggak kan. Udahlah yang penting nolongin dia lagi keadaan begitu kan. Gitu. Ada. Itu biasanya dari mimpi dulu. Dari mimpi dulu. Di mimpi berturut-turut. Tapi sebelum dikasih tahu ini ya orangnya, nah kita dikasih mimpi, kan makanya disuruh baca ratib terus gitu kan, kasih petunjuk katanya gitu. Ya udah benar mimpi. Cuma nggak pernah sih yang namanya disebutin nama, takut salah kan kayak gitu kan, kita nggak tahu juga. Iya itu kan nggak ada bukti kan, gitu nggak ada bukti. Mendingan ditusuk sekalian langsung. Disakitin mendingan sakitin nyata gitu kan. Kalau kayak gitu nggak ketahuan kan, tapi ya udah, ntar juga ketahuannya ntar kalau memang dia benar salah ntar dibayar tuh naik sekarang mah. Iya benar. Berarti kan yang bisa kita ambil kan gini ya hikmahnya. Kalau kita berbuat jahat, instan tuh bakal dibalas jahat lagi kan. Gitu. Tunai sekarang bayar. Tunai sekarang. Bukan instan lagi. Tapi setahu Mpok minimal 3 tahun ya yang udah ngalamin gitu kan. 3 tahun kalau bener ikhlas banget 3 tahun itu berbalik ke dirinya sendiri biasanya. Oh jadi kuncinya ikhlas tuh. Ikhlas tapi kan susah. Iya emang karena ikhlas susah justru jadi. Tapi minimal 3 tahun. Karena Mpok udah ngerasain 2 kali. Oh gitu. Udah ngerasain 2 kali. Yang pertama Mpok dikerjain. Bukan usaha ya, kalau ini kan usaha. Mpok dikerjain. Kalau yang pertama mah beda lagi. Cuma kata ikhlasin aja, ntar suatu saat nih orang datang. Nih orang datang salah satu keluarganya udah mati katanya gitu. Sakitnya pun kayak Mpok. Karena Mpok mau dibikin mati. Oh itu jadi beda. Dibikin meninggal ya maksudnya. Iya. Oh itu beda ya. Beda cerita. Berarti, beda cerita. Kalau ini kan tentang usaha. Kalau itu beda lagi ceritanya. Berarti gitu. Udah sering. Cerita lagi nih. Udah sering.
dari tahun 2003. Dikerjain orang dari 2003. Mm-mm. Berarti umur Mpok berapa tuh? Umur 16. Oh. Pokoknya itu nanti deh. Berarti yang cerita berikutnya beda lagi nih Beda ya? lagi, Oke, makanya siap. udah banyak perjalanan yang sebelum-belumnya. Jadi pas di warung itu buka usaha udah ada ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya mau dikerjain orang, itu biasanya ada datang binatang tuh kayak lalat tuh. Dia mantau. Lalat. Jadi sebelum kita kayak begini nih, itu ada lalat hijau. Dia tuh gedenya kayak jempol ya, pokoknya gede. Ujung jempol kuku. Itu dia datangnya malam biasanya. Dia kan kalau kayak gitu kan mantau dulu, Ri. Oh gitu. Dilihat lengahnya. Oh, dilihat Lengahnya. Kita lagi ngaji apa lagi ngapain? Apa lagi tidur? Apa kita lagi apa gitu kan? Dilihat lengah, dia mantau. Nggak langsung dihantam, enggak. Jadi dia mantau, entar dia kirimin lagi nih. Ntar misalnya satu suruhannya, maksudnya makhluk halusnya nggak sanggup, oh ini lagi ngaji, ntar dikirim lagi. Yang gitu. lebih kuat atau nambah. Iya, biasa itu ada ciri-ciri banyak. Misal kayak genteng, ada yang meledak, ada suara pasir, apa aja sih. Cuma seringnya binatang. Kalau binatang lalat hijau, yang hijau pekat tuh, itu udah aneh. Terus matanya agak belok. Dia biasa satu biji suka nempel apa di mana aja gitu, nempel. Tapi ke matanya nggak nempel? Enggak, bukan. Dia bisa kayak ke tembok, kayak dia ke atas lemari, itu biasa gitu. Oh, jadi kayak lalat yang nggak wajar Nggak lah. wajar. Kita usir pun dia nggak bisa. Nggak minggir-minggir. Iya, kalau wajar itu kan pasti ke makanan, ke minuman. Kalau ini enggak. Dia nemplok, terus pernah juga lalat hijau, terus ntar kita deketin aja tuh. Ini kayaknya lagi mantau, ngomong ke suami gitu. Ini lagi mantau, tapi suami suka enggak gitu kan. Ternyata iya. Capung juga begitu. Apa? Capung. Waktu itu juga gitu kok, capung muter-muter gitu ya di apa namanya, di lampu. Nggak taunya mantau, tapi seringnya lalat sih kalau kayak gitu. Lalat hijau sering. Ada binatang lain nggak tuh Pok yang selain itu? Misalnya Pok taunya itu kiriman. Oh iya. Sebelum sakit jantung, pernah juga lagi tiduran sebelum sakit jantung nih, sebelum nyesek gitu ya, yang ngedrop, itu lagi tiduran, nepak dada sebelah kiri, keluar kelabang. Keluar kelabang, kok ada kelabang gitu. Nah besoknya baru tuh pingsan, sesek nggak bisa bangun udah. Yang dibilang itu banyak kejadian aneh pokoknya. Dari tahun 2003 sampai 2023. Kadang kalau usaha juga kadang misalnya dia punya pemakai, ininya ke kita, ada yang begitu. Maksudnya gimana? Jadi bukan misalnya dikerjain orang juga ya, misalkan dia pakai pemakai, misalnya penglaris atau apa, kenanya ke kita. Bisa dibilangin begitu, gitu, ngaruh katanya. Tapi nggak tahu juga sih kan. Yang penting mas sekarang usaha udah lancar gitu kerjaan. Nah efeknya apa tuh kalau misalnya ada yang mati? Ya kayak gitu. Sama beda tipis. Nah kalau yang bisa sampai nggak kelihatan tuh warung Pok walaupun buka gimana tuh Pok? Itu nggak tahu juga tuh. Caranya bisa begitu Pok? Iya itu nggak tahu juga, nggak tahu juga deh. Apa ada yang ngiri apa yang gimana nggak tahu juga kan, namanya dagang di pinggir jalan kan banyak kan. Iya. Cuma ada yang bilang begitu, jadinya ngaruh dia pakai penglaris, apa dia punya apa, ngaruhnya ke kita. Oh jadi warung Pok sepi itu belum tentu dari dikerjain orang, bisa jadi begitu. Iya bisa jadi sekitar Mpok ada yang make akhirnya pakai penglaris. Iya ada begitu juga. Makanya ya udahlah, mau gimana juga biarin gitu. Makanya disuruh ikhlas. Guru ngajarinnya ikhlas, udah intinya gitu. Hijrah lah, pindah ke sini, coba ke sini, kali lebih baik pindah ke sini gitu. Gitu. Jadi Mpok nggak mau menelusuri lebih jauh lagi, kok kenapa usaha di tempat satu ini bisa begini, terus pindah lagi kok bisa begini gitu Pok ya. Nggak mau menelusuri lebih dalam ya. Karena berusaha untuk positif. Cuman ada satu yang bikin Pok memperkuat kalau itu ternyata kiriman itu setelah menyerang
empok sendiri sama keluarga. Tadi juga nggak mau mikir siapa yang ngerjain gitu, apa yang dikerjain apa orang, nggak mau kan, soalnya kan aneh. Jadi ke rumah sakit dulu, dicek. Kalau rumah sakit kan namanya ketahuan ya, ini sakit apa. Kalau non medis berobatnya kan bukan ke situ. Iya. Emang sih banyak yang ngomong, ya udah kan bisa ngaji, bikin aja obat begini begitu sendiri, katanya ada yang bisa. Terus ada yang bilang juga minta doa orang tua, katanya gitu. Minta doa orang tua ya udah pasti nomor satu, ya kan. Bikin air sendiri juga udah. Cuma kan nggak bedanya kayak kita sakit medis. Sakit medis kan harus berobat ke dokter, ibarat pakarnya. Iya, pakarnya benar. Kan nggak salah dong kita berobat ke ibarat ke ustadz apa habib kan, bukan ke dukun yang penting kan. Nah itu kan pakarnya juga yang tahu ahlinya, maksudnya kayak dokter lah. Oh iya benar. Kalau ahli medis kan kayak dokter. Medis, ahli banyak. magic. Iya ke magic. Iya, yang penting nggak ke dukun kan gitu kan. Banyak yang bilang lu kan bisa ngaji, bisa ini, ya udah lo bikin air sendiri. Ya kan gue harus ke pakarnya, gue nggak paham gini-ginian, bener nggak? Bener. Gitu. Terus lo kok bisa ngaji masih aja kena santet, masih aja kena begini begitu. Nah, beratnya gue aja kan ada waktu lengah. Bener sih. Gue tidur, emangnya gue jikir enggak kan? Apa ibarat lagi di kamar mandi kan enggak? Bener. Ya kan? Habib Ustadz aja kena kesantet, gimana gue yang orang biasa kasarnya gitu. Kalau yang belum ngerasain mah nggak percaya. Bener sih. Kadang ngomong juga enak, ngomong emang enak. Usaha baca ini, baca itu, banyak yang ngomong gitu, Ri. Dia belum ngerasain. Oh iya, kita kan yang ngerasain. Setelah dia ngerasain buka usaha warteg, baru sebulan dia nangis-nangis. Padahal dia juga bisa ngaji. Padahal dia ngajarin waktu itu, baca ini, dia bilang gitu. Terus, oh iya aja, karena dia nggak ngerasain kan. Akhirnya pas dia buka baru sebulan, oh iya bener teh, kata dia. Kenapa? Ini baru dimasak ikan pada belatungan. Di dalam dibuka belatungan. Enak kan dagang, udah gitu doang. Orang dagang ya kuat-kuatan begitu, makanya kadang oh ya udahlah nggak usah didengerin gitu. Nggak bisa menyepelekan suatu masalah ya kan. Kalau kita juga belum pernah merasakan. Jadi nggak bisa ngomong sembarangan juga kan, karena nggak ngerasain. Nah, ada pesen-pesen gak nih buat sobat Balai Misteri yang lagi ngejalanin usahanya gitu, Bo? Buat temen, buat saudara, siapa yang baru merintis, intinya sabar, ikhlas. Walaupun banyak perintangan, ditekunin aja terus. Gitu, iya, pasti ada belok-beloknya. Ada belok-beloknya. Pasti ada aja yang gangguin. Ada aja, Ri. Mau dagang apa juga sama aja gitu. Sabar, walaupun nggak ada modal. Udah buat cerita berikutnya tuh cerita apa, Po? Banyak ya, Ri ya. Dari yang sering kesurupan dari tempat kerja, yang dikerjain orang, yang perut sampai belundung. Sempat hilang juga di bawah Gondoruo. Yang bener, Po? Bener. Udah banyak macam-macam Ri ceritanya, Ri. Jadi kalau kayak gitu-gitu udah sensitif. Oh, pokoknya udah sensitif. Udah sensitif, Ri. Karena udah keseringan, katanya kalau orang udah keseringan sensitif. Iya sih, tapi kalau misalnya pas lagi usaha ini, pokoknya tetap harus mikirnya positif ya, walaupun kadang ada gini tapi udah positif aja. Terima kasih atas udah sharing-sharing ceritanya nih sama di Balai Misteri ini. Semoga dagangannya Mpok tuh lancar terus. Amin. Terus pengalaman Po tuh jadi pelajaran kan, di sini ada edukasinya ya Po ya. Satu, kalau orang walaupun kita dikerjain sama orang, dijahatin sama orang, kita ikhlas. Terus deket sama yang Maha Kuasa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah tadi kan Po juga udah bilang tuh, orang yang jahat sama Po, terus emang dibayarnya nggak saat itu kan, tapi 3 tahun sampai berikutnya malah ya. Yang penting ikhlas kitanya,
ikhlas gitu, lepas gitu. Oh, selama kita dikerjain kita ikhlas, malah ntar kebalikan sama mereka. Nah itu lebih kejam lagi malah. Iya, itu lebih pedih. Lebih susah daripada yang kita rasain gitu ya Pak. Makanya kalau mau jahat sama orang mikir dulu. Mikir dulu, Ri. Makasih ya Po, ceritanya sangat luar biasa, edukasi banget Po. Besok masih ada aktivitas yang lain lagi nih. Makasih juga udah dengerin cerita. Sama-sama Po. Buat penyemangat juga sih. Iya. Buat yang lain. Jadi kalau misal kita cerita kan udah lepas ya. Kayaknya sebagian beban kita tuh plong. Oke Sobat Balai Misteri, segitu aja cerita dari Pomila. Mudah-mudahan edukasinya bisa diambil, pengalamannya bisa kita ambil, manfaatnya bisa kita petik. Dan sekarang waktunya Balai Misteri izin pamit. Gua Aris Setiawan dan Pomila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.